Halo Sobat UKK, kembali lagi bersama saya Reja Maharani di UKK Monthly Podcast. Di sini kita akan pengenalan Satgas PPKS. PPKS yaitu pencegahan dan pencanangan kekerasan seksual. Di sini alhamdulillah kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam. Iya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak? Ya, perkenalkan, nama saya Anang Darunaja. Saya sebagai Ketua Panitia Seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Kauripan Kediri. Ya, Mbak. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Denny. Monggo Bapak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Denny. Saya sebagai Ketua Satgas dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Kauripan Kediri. Ya, baik. Jadi Pak Demi ini yaitu Ketua Satgas PPKS di Universitas Kauripan Kediri. Nah, Bapak ini kan untuk Pak Anang sendiri kan Ketua Pansel Satgas PPKS di Universitas Kauripan Kediri, yaitu Satgas ya Pak, sebelum Satgas. Nah, untuk Ketua Pansel ini bagaimana proses saat pembentukan panitia Bapak? Bagaimana prosesnya? Oh ya, terima kasih Mbak. Untuk panitia seleksi, kami dari panitia seleksi ini pertama kali ini kita ada surat edaran dari Kemenristek-Dikti. Bagaimana setiap kampus di lingkungan Kemenristek-Dikti, baik itu swasta maupun negeri, ini wajib membentuk namanya Satgas, Satuan Petugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual. Nah, untuk awal itu ada seleksinya juga, seleksi yang bersifat online, yang itu menggunakan menggunakan kriteria literasi. Nah, sehingga dalam prosesnya itu perlu proses yang tidak singkat. Karena memerlukan beberapa hari. Termasuk pada finalnya itu kita ada uji publik yang mana itu diuji oleh Polres Kediri. Nah, jadi semacam itu prosesnya. Mulai dari kita pendaftaran bersifat online, kemudian kita ada buku panduannya, kemudian kita ada tesnya dari mulai tahap pertama, tahap kedua. Setelah itu semua panitia seleksi yang lolos itu kita adakan uji publik dengan mendatangkan salah satu tokoh, yaitu dari Polres Kediri. Nah, itu Mbak prosesnya. Awalnya seperti itu. Oh iya, prosesnya. Jadi memang mendapatkan perhatian yang lebih ya dari Kementerian Pendidikan, apalagi lingkungan pendidikan ya, universitas. Nah, di sini UKK sudah ada satgasnya, dan Pak Anang kebetulan Ketua Pansel Satgas PPKS. Nah, selanjutnya ada Pak Demi nih sebagai Ketua Satgas PPKS. Jadi kalau Pak Anang ini Satgas PPKS, kalau Pak Demi ini mungkin yang lebih turun ke lapangan langsung ya Pak ya? Iya betul. Nah, boleh dong Pak kasih gambaran tipis-tipis mengenai program kerjanya seperti apa nanti untuk Satgas di lingkungan Universitas Kauripan Kediri? Ya, baik. Terima kasih Reza. Terkait program kerja yang ingin memang Satgas PPKS ya yang ada di Universitas Kauripan Kediri, memang orientasi kita itu ada dua hal. Jadi yang pertama itu kita melakukan upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan ini beragam macamnya. Mungkin kita bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang kita lakukan itu tidak hanya anggapannya ke mahasiswa yang banyak sering terjadi. Bisa jadi dari dosennya sendiri juga yang menjadi pelaku kekerasan seksual, mungkin dari tekniknya sendiri, ataupun mungkin dari tenaga-tenaga yang ada di Universitas Kauripan Kediri. Kemudian yang kedua terkait aspek pencegahan, kita bisa melakukan pembuatan pamflet atau kita menghadirkan psikolog ya untuk memberikan materi-materi bagaimana
cara kita terhindar dari proses kekerasan seksual itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan yang namanya penanganan. Nah, sedini mungkin kita berupaya untuk melakukan apa ya namanya ya, menjaga kerahasiaan korban dan juga pelaku, sehingga apa yang terjadi di dalam apa namanya mahasiswa tersebut ataupun korban, baik itu dosen, teknik dan lain sebagainya, itu tidak akan berimbas ke yang lainnya, sehingga harapannya kita bisa melakukan proses verifikasi lebih lanjut. Seperti itu mungkin gambarannya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Baik, itulah tadi gambaran sedikit dari Pak Denny, di mana di sini kekerasan seksual itu bukan tertuju pada mahasiswa saja, tapi dosen maupun tenaga pendidik yang ada di lingkungan Universitas Kabupaten Kediri. Di sini juga selain pencegahan juga ada penanganan yang pasti yang tepat, ya Pak ya, di mana si korban ini memang harus mendapatkan pelayanan yang tepat begitu. Iya. Bapak, untuk selanjutnya nih ada untuk teman-teman atau sobat UKK di rumah nih pasti pengen tahu dong trik atau tipsnya bagaimana agar terhindar dari kekerasan seksual. Monggo Bapak. Ya, baik. Mungkin yang pertama ya untuk mencegah ya Mbak ya, mencegah dari kekerasan seksual itu menurut saya. Karena kekerasan seksual ini kalau kita pelajari jenisnya banyak ya, ada fisik, ada verbal. Yang ketiga yang paling parah itu adalah menuju ke arah pemerkosaan dan lain sebagainya. Tetapi yang harus dipahami terlebih dahulu, jenis-jenis kekerasan itu banyak hal tadi yang saya sebutkan ya. Itu yang harus kita pahami dahulu, karena secara tidak langsung banyak orang yang mengatakan kekerasan itu hanya orientasinya fisik, katakanlah menyentuh bagian-bagian tubuh yang terlarang dan lain sebagainya. Pikirannya seperti itu, tetapi kekerasan dalam bentuk verbal ini seringkali diindahkan, seringkali diabaikan, sehingga ini yang harus menjadi konsentrasi kita bersama. Untuk mencegahnya itu saya rasa ya kita di pemahaman kita dulu yang harus luas dulu ya wawasan kita tentang kekerasan seksual. Jadi memang secara teori pun harus dipahami bersama, baik itu mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidik, di mana kekerasan seksual ini bukan hanya secara fisik langsung, tapi memang banyak kategorinya seperti kekerasan secara verbal, fisik, non fisik maupun melalui media informasi gitu. Nah, selanjutnya Bapak, untuk Bapak sendiri bagaimana? Untuk tips dan trik tips dan trik agar teman-teman ini bisa terhindar atau pencegahan sejak dini kekerasan seksual ini. Nah, sebagaimana komitmen yang telah kita bangun dari panitia seleksi Satgas PPKS ini, kita membangun prinsip yang mana pencegahan itu harus kita utamakan. Karena alhamdulillah Universitas Kahuripan, kampus kita tercinta ini, selama ini tidak ada terjadi kekerasan seksual itu sendiri. Nah, akan tetapi kemungkinan terjadi ini sangat mungkin. Nah, sehingga ada pembagian dari mulai Satgas nanti ada dari unsur dosen, ada dari unsur mahasiswa, ada dari unsur teknik. Karena semua sivitas akademika ini berpotensi untuk terjadi kekerasan seksual. Nah, menurut kami, ini yang tepat adalah sosialisasi sejak dini. Sosialisasi tentang pemahaman dari kekerasan seksual ini. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Demi tadi, bahwa kekerasan seksual ini tidak hanya bersifat fisik, akan tapi bisa verbal, bisa yang lain yang itu membuat seseorang tidak nyaman. Nah, semacam itu. Nah, sehingga kami dalam rangka membentuk Satgas itu, awal yang kita tanya kepada Satgas itu pasti pengetahuan mereka tentang kekerasan seksual itu dan juga pengalaman. Nah, karena itu penting sekali.
Mungkin itu Mbak penambahan dari saya. Baik Bapak. Ya intinya pencegahan dan juga semua civitas baik mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidik harus tahu apa itu kekerasan seksual begitu ya Pak ya. Nah oke, untuk selanjutnya yaitu bagaimana nih Pak Denny untuk program kerja terdekat nih yang akan Bapak lakukan begitu untuk Satgas ini? Ya, dalam waktu dekat ini yang jelas kita ingin melakukan atau membuat semacam webinar Mbak. Jadi webinar itu memang dalam rangka yang sudah saya komunikasikan ya dengan teman-teman yang lain ya, memang kita harus satu frame dulu, pemahaman kita harus satu frame berkaitan dengan kekerasan seksual itu sendiri. Baik yang tadi ya jenisnya macam-macam ya, verbal, fisik, dan mungkin melalui media sosial itu harus kita sampaikan dulu, kita jelaskan dulu kepada seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Kahuripan Kediri. Oh iya. Berarti program kerja terdekat ini mungkin webinar ya. Jadi untuk sobat Goka di rumah jangan lupa nanti ikut webinarnya. Begitu ya Pak ya. Karena ini melibatkan seluruh civitas lingkungan di Universitas Kahuripan Kediri. Oke. Baik Bapak. Untuk selanjutnya nih kan pastinya ada harapan itu tersendiri bagi Satgas, terbentuknya Satgas di Universitas Kahuripan Kediri. Bagaimana harapannya Bapak? Mungkin kalau dari saya ya, selaku Satgas PPKS ya, utamanya yang jelas harapannya zero kasus ya. Kita nggak ingin nggak ada kasus kekerasan seksual yang ada di kampus kita, Universitas Kahuripan Kediri. Dan kalaupun, alhamdulillah ya, jangan sampai ada ya, kalaupun ada, segera kita quick respon atau kita menangani korban untuk memverifikasi hal-hal informasi apa yang disampaikan oleh korban. Jadi kita tidak boleh sebagai Satgas itu antipati. Oh kamu hanya diginikan, jangan seperti itu. Jadi kita selaku Satgas kita harus menerima dengan tangan terbuka apa yang disampaikan oleh korban. Kita harus melindungi dari sisi psikologisnya. Itu yang paling penting. Oke, saya akan menambahkan sedikit ya tentang harapan kami tentang terbentuknya Satgas ini. Dengan terbentuknya Satgas PPKS ini kami berharap bahwa informasi tentang kekerasan seksual yang bermacam-macam ini menyebar ke seluruh sivitas akademika Universitas Kahuripan Kediri. Sehingga dengan demikian ada kesadaran bersama dari seluruh sivitas akademika. Dan di sini koordinatornya adalah Satgas. Nah, sehingga dari situ kita akan mewujudkan lingkungan Universitas Kahuripan Kediri yang bersih dan aman dari kekerasan seksual. Nah, mungkin itu harapan yang bisa kami sampaikan. Itu Mbak. Baik, Bapak terima kasih atas harapannya. Baik Sobat UKK, itulah penjelasan dan juga gambaran terkait Satgas PPKS, Pencegahan dan Pencanangan Kekerasan Seksual di Universitas Kahuripan Kediri. Ya harapannya kita lebih aware lagi terhadap bentuk kekerasan dan tentunya kita menolak keras bentuk kekerasan apapun. Dan juga di sini kita memiliki hak yang sama baik laki-laki dan juga perempuan. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak telah menyempatkan hadir di podcast UKK Monthly ini. Saya Reja Maharani pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.